Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Winugroho, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan tahun 2016. Dan saya akan mempresentasikan mata kuliah PLKH 3, yakni mengenai cara membuat produk industri rumah tangga atau biasa kita sebut dengan PIRT. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah PIRT. Nah, di dalam PIRT sendiri itu terdapat cara-cara yang tahap-tahap yang harus dilalui oleh para pembuat PIRT, yakni para pelaku usaha, yakni dengan cara pertama-tama mempunyai bahan produksi industri rumah tangga itu sendiri harus steril. Dalam pembuatan sebuah produk, seorang pengusaha diharuskan mensteril atau menjamin bahwa steril bahan produknya dari cara pembuatan bahan produknya. Nah, tujuan pembahasan ini yakni adalah memberikan prinsip dalam memproduksi bahan pakan yang baik. Jadi demi agar terjaminnya suatu kualitas barang yang higienis, jadi dibahaslah seperti itu. Jadi ruang lingkupnya itu dalam pembahasan yang akan saya jelaskan ini membahas mengenai ruang lingkup, menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi tentang bahan produk di seluruh mata rantai produksi pangan, mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Berlaku bagi semua IRTP di Indonesia. Nah, baik, sebelum menjawab ke sana, kita harus memenuhi juga dengan dasar hukum. Nah, ini surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Makan RI nomor HK-00.05.5.16/39 tanggal 30 April tahun 2003 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB strip IRT. Definisinya antara lain, cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal, jadi suatu pengusaha harus bisa menjamin, pertama-tama harus bisa menjamin kualitas dan mutu dari bahan olahan produk yang akan dijual, agar konsumen yang akan membeli sudah merasa aman dan layak untuk dikonsumsi produk yang akan dijual itu. Industri rumah tangga atau bisa disingkat dengan IRT. Nah, IRT itu sendiri adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Nah, produksi industri rumah tangga yakni yang dimana tempat produksi pembuatan suatu produk itu diolah di rumah tangga yang digunakan dengan alat semi manual, ini dengan perbedaannya lebih skala kecil, jadi masih skala kecil. Nah, tujuan pembuatan itu menghasilkan pangan yang layak dan bermutu, aman dikonsumsi sesuai dengan ketentuan konsumen, baik konsumen domestik maupun internasional. Nah, dalam segi pembuatan itu harus ditinjau juga oleh sebuah pengusaha, yakni lokasi, oleh seperti itu ini lokasi IRT dan lingkungannya. Dan kedua, bangunan dan fasilitas IRT. Ruang produksi harus dicek juga, ditinjau terlebih dahulu bagaimana desain dan tata letak lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, dan lubang angin, kelengkapan ruang produksi, tempat penyimpanan. Dan ketiga,
ketiga, peralatan produksi, yakni meliputi bahan peralatan, kondisi permukaan yang kontak langsung dengan pangan, tata letak suatu kebutuhan proses. Yang keempat, pemeliharaan agar berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, D. Suplai air, jumlah sesuai kebutuhan dan penanganan pipa persyaratan air akan langsung dengan fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Nah, kebersihan dalam pembuatan produk dalam PIRT itu harus dijamin juga dan di nomor satukan, karena dari situ bisa melihat higienisnya sebuah produk, dan kedua, bangunan dan fasilitas IRT. Ruang produksi harus dicek juga, ditinjau terlebih dahulu bagaimana desain dan tata letak lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, dan lubang angin, kelengkapan ruang produksi, tempat penyimpanan. Dan ketiga, peralatan produksi, yakni meliputi bahan peralatan, kondisi permukaan yang kontak langsung dengan pangan, tata letak suatu kebutuhan proses. Yang keempat, pemeliharaan agar berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, D. Suplai air, jumlah sesuai kebutuhan dan penanganan pipa persyaratan air akan langsung dengan fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Nah, kebersihan dalam pembuatan produk dalam PIRT itu harus dijamin juga dan di nomor satukan, karena dari situ bisa melihat higienisnya sebuah produk dan kesehatan sebuah produk itu sendiri, baik dari penjagaan dari alat peralatan yang di sana, baik itu peralatan, baik itu pegawai. Jadi kesehatan, terus kehigienan dan karyawan, semua harus terjamin kesterilannya dan untuk kesehatan. Dan dalam suatu produk IRT harus terdapat penetapan spesifikasi bahan baku, penempatan komposisi dan formulasi bahan, penetapan cara produksi baku, penetapan jenis, ukuran dan spesifikasi kemasan, penetapan keterangan lengkap tentang produk, dan harus mempunyai sebuah label pangan. Label pangan harus jelas dan informatif. Bisa dapat kita perhatikan dalam PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Anggita, NIM 2016-457. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang kemarin, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau IRT. Amankan pangan dan bebaskan produk dari bahan berbahaya. Tujuan di sini kami memiliki tujuan khusus, yaitu memberikan prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik. Adapun ruang lingkup, yang pertama itu menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan melalui bahan baku sampai produksi akhir. Lalu yang kedua berlaku bagi semua IRTP atau industri rumah tangga pangan di Indonesia. Lalu di sini pun ada dasar hukumnya, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.5.1639 tanggal 30 April 2003 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Kemudian adapun definisinya itu antara lain, yang pertama, cara produksi pangan yang baik, yaitu seperti suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi agar aman, panganan itu aman, terus bermutu untuk mencegah masuknya hama, dan yang kedua adalah pemberantas hama. Kemudian kesehatan dan higien karyawan. Yang pertama itu kesehatan karyawannya, kebersihan dan kebiasaan karyawan. Lalu kemudian pengendalian proses. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, penetapan spesifikasi bahan dan baku. Yang kedua, penetapan komposisi dan formulasi bahan. Yang ketiga, penetapan cara reproduksi yang baku. Yang keempat, penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan. Lalu yang terakhir, penetapan keterangan lengkap tentang produk.
Lalu ada label pangan. Di sini label pangan harus jelas dan informatif. Lalu ke penyimpanan. Jadi penyimpanan ini meliputi penyimpanan bahan dan produk, terus penyimpanan bahan berbahaya, penyimpanan label kemasan, dan penyimpanan peralatan. Kemudian penanggung jawab. Penanggung jawab minimal mempunyai pengetahuan tentang prinsip dan praktek higien dan sanitasi pangan serta proses produksi yang ditanganinya. Pengawasan dilakukan secara rutin. Kemudian penarikan produk. Penarikan produk ini tindakan koreksi pemilik IRT harus menarik produknya, menghentikan produksinya, melaporkannya ke pemerintah kabupaten atau kota dan balai besar atau balai POM setempat. Lalu memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya bagi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Yang pertama, tujuan dari cara produksi pangan yang baik untuk produksi rumah tangga yakni memiliki tujuan khusus dengan memberikan prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik. Yang kedua, ruang lingkup dari produk industri rumah tangga pertama menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan mulai bahan baku sampai produk akhir. Yang kedua, dasar hukum dari cara produksi pangan yang baik untuk rumah tangga yakni Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Nah, definisinya yakni cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Tujuan umumnya sendiri yakni menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen, baik konsumen domestik maupun internasional. Untuk terkait lingkungan produksinya sendiri meliputi yang pertama lokasi izin rumah tangga, yang kedua yakni lingkungan. Untuk peralatan produksinya meliputi bahan peralatan, yang kedua kondisi permukaan yang kontak langsung dengan pangan, yang ketiga tata letak sesuai urutan proses pemeliharaan agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya pengendalian atau tata cara prosesnya. Yang pertama penetapan spesifikasi bahan baku, yang kedua penetapan komposisi dan formulasi bahan, penetapan cara produksi yang baku, yang ketiga penetapan jenis ukuran dan spesifikasi kemasan, yang kelima yakni penetapan keterangan lengkap tentang produk. Untuk penarikan produk, yang pertama itu pemilik industri rumah tangga harus yang pertama menghentikan produksinya, yang kedua melaporkan ke pemerintah atau ke BPOM setempat, dan yang terakhir itu untuk memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya bagi konsumen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.